Langkah pertama yang perlu dilakukan, sediakan pisau cuting dan tulang bawang. Pangkas bagian samping tulang bawang hingga membentuk seperti segitiga. Tapi ujungnya jangan terlalu runcing ya guys. Karena kalau terlalu runcing nanti akan agak susah untuk nempelinya. Kurang lebih nanti bentuknya seperti ini ya. Langkah kedua, potong stick fiber sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kalau ukuran yang saya pakai 12 cm. Berikut untuk cara memotong stick fibernya guys. Mimin sangat menyarankan untuk cara memotongnya. Seperti yang Mimin lakukan ya. Langkah ketiga, lem bagian stick fiber dengan menggunakan lem G. Olaskan kiranya cukup untuk menempelkan tulang bawang yang sudah kita pangkas tadi ya. Untuk cara menempelkannya sebagai berikut ya guys. Jika ada bagian yang terlalu melengkung, maka pangkas sedikit supaya merata dengan stick fibernya. Jika dirasa sudah cukup, maka kita lanjut untuk proses pengelimanya ya. Mimin percepat saja ya guys supaya kalian tidak bosan dan terlalu kepanjangan videonya. Susun tulang bawang satu persatu, melingkari stick fiber. Pastikan tidak ada rongga antara tulang bawang yang satu dengan lainnya. Oh iya guys, jangan sampai kebanyakan lemnya guys. Karena nanti kalau terlalu banyak lemnya, takut kalau sampai kemana-mana dan semua bagian kena, gembung akan terlalu keras dan tidak bisa dibubut. Perlahan-lahan saja guys, jangan terlalu terburu-buru dan nikmati prosesnya. Kita sudah sampai di step akhir, proses perakitan gembung. Langkah keempat, potong bagian yang tidak merata antara tinggi gembung yang satu dengan lainnya. Supaya presisi seperti yang kita harapkan guys, lakukan dengan sangat hati-hati supaya pisau tidak menggores stick fibernya. Bersihkan sedikit sisa lem yang menempel dari gembung yang kita potong tadi. Lalu kikis bagian kulit tulang bawangnya guys. Runcingkan bagian ujungnya. Dan bentuk sesuai model gembung yang kita inginkan. Kita percepat lagi prosesnya ya guys. Dan beginilah untuk hasilnya setelah kita kikis kulitnya. Kita sudah sampai langkah kelima ya guys, yaitu proses pembubutan gembung. Jika sudah sampai ke tahap ini, saya sarankan untuk lebih berhati-hati ya. Karena proses yang kelihatannya mudah inilah yang sebenarnya sangat sulit. Jangan terlalu keras menekan kertas amplasnya. Jika terlalu keras menekan kertas amplasnya, resiko yang paling sering terjadi stick fiber akan patah. Usahakan selalu memakai kertas amplas yang baru kalau sudah sampai di proses pembubutan. Jika ada yang bertanya, "Bang, berapa ukuran kertas amplas yang dipakai?" Ukuran 320 biasanya yang sering saya pakai untuk mem bubut. Kita percepat karena proses ini cukup memakan waktu. Saya pastikan lagi supaya jangan terlalu terburu-buru saat sudah sampai proses ini. Untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Jika dirasa sudah sesuai, seperti apa yang kita inginkan, maka kita lanjut ke proses berikutnya. Proses selanjutnya, yaitu menambal bagian yang kurang rata. Dengan serbuk dari hasil pembubutan gembung yang tadi, ratakan sampai benar-benar merata, dan menutup semua bagian yang berrongga. Jika sudah, kita lem bagian yang sudah kita tutup pakai serbuk tadi, sampai benar-benar rapat ya. Karena kalau tidak rapat nanti takutnya bocor. Pokoknya periksa semua bagian yang kelihatannya masih berrongga. Tutup semua bagian, baik bawah maupun atas, depan maupun belakang. Beginilah hasilnya jika sudah selesai dalam proses penambalan. Sudah kelihatan cantik kan? Untuk melanjutkan proses yang sebelumnya, jika proses penambalan selesai, maka proses selanjutnya adalah proses pembubutan.
bagian yang ditambal tadi guys. Awas, jangan sampai kertas amplas terkena stick fibernya ya. Bisa langsung patah jika tidak berhati-hati. Kikis perlahan semua bagian yang sudah kita tambal tadi. Pastikan sudah benar-benar tidak ada bagian yang kurang halus, biar hasilnya memuaskan. Gimana guys, sudah rapat kan sekarang? Kita bakar pakai korek api. Dengan api yang tidak terlalu besar dulu, tujuannya untuk memunculkan motif. Beginilah hasilnya jika kita bakar pakai api yang kecil. Sekarang kita coba pakai api yang sedikit lebih besar ya guys. Awas jangan terlalu lama nempelin apinya. Bisa-bisa meleleh nanti gembungnya. Gimana? Keren kan? Sekarang kita masuk ke proses pengeliman gembungnya. Oleskan di semua bagian gembungnya tanpa terkecuali. Tujuannya biar tidak bocor dan tidak mudah pecah, karena lem gak kalau udah kering sangat keras. Pakai masker karena lem ini baunya sangat menyengat dan berbahaya jika menghirup terlalu lama. Lihat saja sendiri di dalam video, ketika lem dioleskan langsung keluar asap. Jika pengolesan lem dirasa sudah cukup, maka tunggu hingga lem benar-benar mengering dan ulangi proses ini sebanyak 2 kali. Kalau lem sudah mengering kita bubut, supaya halus permukaan yang tadi sudah kita lem. Sampai permukaan benar-benar halus. Step selanjutnya, kita pasangkan gagang pembersih telinga di bagian ujungnya, fungsinya nanti biar lebih terang warna benangnya. Jika sudah, ukur dan potong sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk cara memotongnya sebagai berikut, jika ukuran sudah sesuai, lipat di bagian ujungnya untuk memastikan seberapa yang akan kita pakai. Jika sudah sesuai, masukkan gagang pembersih telinga ke dalam stick fibernya. Lalu lem pembersih telinga dengan stick fibernya, supaya tidak bergerak kalau nanti mau kita lilit benang. Lem secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Jika sudah selesai, kita tunggu sampai kering lemnya. Jika lem sudah kering, kita bubut sedikit di bagian ujung pembersih telinganya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Step selanjutnya proses pelilitan benang di bagian yang tadi kita kasih gagang pembersih telinganya. Kasih lem dulu sedikit di bagian ujung fibernya, dengan tujuan supaya benang tidak lepas ketika kita lilitkan. Lilitkan benang secara merata, dan tidak tertindih benang satu dengan yang lainnya. Lakukan dengan sabar dan penuh perasaan guys. Saya percepat, proses ini juga panjang sekali. Saya ambil intinya saja ya. Jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Karena kalau Mimin terangin semuanya, satu persatu, bisa 2 bulan nggak kelar-kelar guys. Mimin madang dulu guys, or madang semaput. Next step, jika proses pelilitan benang selesai, maka kita oleskan lagi lem G di seluruh bagian, dari mulai ujung atas sampai bagian gembung yang bawah. Ingat ya guys, di bagian bawah masih ada sisa sedikit stick fiber. Jangan sampai kena lem G ya guys, karena kalau kena lem nanti dimasukin kili-kili nggak muat. Pokoknya lem saja di semua bagian, kecuali di bagian stick fiber yang masih sisa dikit di bawah. Ratakan lem ke semua bagian. Keringkan dengan cara digantung, supaya lem turun ke bawah dan tidak mengendap di satu bagian. Susah juga sih nanti kalau lem gak rata. Jangan sampai lupa guys, ulangi proses pengeliman ini sebanyak 4 atau 5 kali untuk meminimalisir kebocoran pelampung. Sesudah kering, amplas di semua bagian yang tadi terkena lem dengan amplas 320. Amplas di semua bagian termasuk ujung pelampung atau indikator pelampungnya.
Setelah tahap amplas ukuran 320 selesai, kita amplas lagi dengan amplas ukuran yang 2 kali lebih halus dari amplas yang sebelumnya. Dan jangan lupa kita amplas pakai air. Sama dengan proses sebelumnya, amplas di semua bagian termasuk ujung pelampungnya. Jika diraba sudah cukup halus, maka kita naik step lagi pakai amplas ukuran 800. Perlahan-lahan saja ya guys. Tidak terasa kita sudah hampir selesai prosesnya. Tinggal 2 step lagi. Jika amplas 800 sudah selesai, kita naik step lagi ke amplas ukuran 2000. Tujuannya supaya permukaan sangat halus. Dan inilah hasil setelah selesai kita amplas pakai ukuran 2000, sudah mulai terlihat cantik sekali bukan? Yes! Inilah bagian yang kalian tunggu-tunggu. Yaps, betul tahap akhir yaitu proses finishing, karena saya lebih suka pakai obat poles. Sorry guys, obat poles yang saya pakai kering, karena udah 3 hari lupa nutup. Untuk cara pemakaiannya, kasih obat poles di kain dulu guys. Setelah itu langsung aplikasikan saja ke media yang mau kita poles. Oh iya, jangan sampai lupa keringkan dulu media yang mau kita poles. Dan inilah hasilnya guys. Gimana? Cantik bukan? Cantikan ini kan guys sama istri kalian.